Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teks eksposisi tentang sistem ekonomi di Indonesia. Ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan untuk mengelola seluruh bentuk aktivitas perekonomian dalam suatu negara, sehingga memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Seiring berjalan waktu, setiap negara di dunia ini pasti akan mengalami perkembangan sistem ekonomi. Sistem perkembangan ekonomi yang modern akan membuat perekonomian berkembang pesat. Walaupun sampai sekarang masih ada beberapa negara yang masih menggunakan sistem perekonomian tradisional. Sistem ekonomi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi merupakan suatu hal penting bagi suatu negara di Indonesia. Sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi campuran. Banyak negara di dunia yang memiliki sistem ekonomi yang sama tetapi memiliki kebijaksanaan yang berbeda-beda. Contohnya di Indonesia sendiri memiliki kebijaksanaan yang mengubah sistem ekonomi campuran menjadi sistem ekonomi Pancasila. Pada pokoknya, sistem ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajria, ingin mempresentasikan tentang sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan juga mengelola seluruh bentuk aktivitas perekonomian dalam suatu negara, sehingga mampu memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Sistem ekonomi di Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang begitu panjang sehingga terbagi menjadi 4 masa, yaitu sistem ekonomi nasional yang berlangsung pada tahun 1945 hingga tahun 1959. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 hingga tahun 1966. Ketika memasuki masa Orde Baru, muncullah sistem ekonomi Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998, dan pada akhirnya hadir sistem ekonomi Pancasila yang dipakai dari tahun 1998 sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Danti Salafifa. Saya akan menjelaskan tentang kerangka pada teks eksposisi. Yang pertama, ada definisi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan juga mengelola seluruh bentuk aktivitas perekonomian dalam suatu negara sehingga mampu memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, ada klasifikasi. Sistem ekonomi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Yang ketiga, ada proses. Sistem ekonomi di Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang begitu panjang, sehingga terbagi menjadi 4 masa, yaitu sistem ekonomi nasional yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1959. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 hingga tahun 1966. Ketika memasuki masa Orde Baru, muncullah sistem ekonomi Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dan pada akhirnya hadir sistem ekonomi Pancasila yang dipakai dari tahun 1998 hingga saat ini. Yang keempat, ada ilustrasi. Ekonomi berdasarkan pada prinsip bahwa semua kekayaan memiliki batasnya, dari Edmund Burke. Yang keempat, ada perbandingan. Ada beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi yang sama, tapi memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya, sistem ekonomi Indonesia yang termasuk ke sistem ekonomi campuran, tetapi punya ciri khas sendiri dan diberi nama sistem ekonomi Pancasila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaya Ariana Septian. Hari ini saya akan presentasi bagian struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan juga mengelola seluruh bentuk aktivitas perekonomian dalam suatu negara, sehingga mampu memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Seiring berjalannya waktu, setiap negara di dunia pasti akan mengalami perkembangan. Sistem perkembangan ekonomi yang modern akan membuat perekonomian berkembang pesat. Walaupun sampai sekarang masih ada beberapa negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Yang kedua adalah argumentasi. Sistem ekonomi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara. Di Indonesia, sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi campuran. Banyak negara di dunia ini yang memiliki sistem ekonomi yang sama, tetapi memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Contohnya, di Indonesia sendiri memiliki kebijakan yang mengubah istilah sistem ekonomi campuran menjadi sistem ekonomi Pancasila. Pada pokoknya, sistem ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijakan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali, ujar Dr. Elim Salim. Sistem ekonomi di Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang begitu panjang sehingga terbagi menjadi 4 masa, yaitu sistem ekonomi nasional yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1959. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Ketika memasuki masa Orde Baru, muncullah sistem ekonomi Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dan pada akhirnya hadir sistem ekonomi Pancasila yang dipakai dari tahun 1998 hingga saat ini. Yang ketiga, penegasan ulang. Dengan adanya sistem ekonomi Pancasila di Indonesia, diharapkan dapat menjadi salah satu dasar untuk para pengusaha yang ada di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila bisa berhasil dijalankan jika didukung dengan kondisi perekonomian yang berjalan dengan baik. Ekonomi berdasarkan pada prinsip bahwa semua kekayaan memiliki batasnya, menurut Edmund Burke. Contoh konjungsi bahwa. Ekonomi berdasarkan pada prinsip bahwa semua kekayaan memiliki batasnya. Edmund Burke. Contoh nominal. 1. Titik. 2. Ekonomi. 3. Negara. 4. Sumber daya. 5. Jam. 6. Pengusaha. Contoh fakta dan opini. Fakta. Sistem ekonomi merupakan suatu hal penting bagi suatu negara. Di Indonesia, sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi campuran. Banyak negara di dunia yang memiliki sistem ekonomi yang sama, tetapi memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Contohnya, di Indonesia sendiri memiliki kebijakan yang mengubah istilah sistem ekonomi campuran menjadi sistem ekonomi Pancasila. Contoh opini. Pada pokoknya, sistem ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi. Setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Ujar. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada perkataan yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.